Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa. Selasa yang indah, 3 Februari 2025. Market mulai rebound, naik 2,252%. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga ada saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial di deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support mantan itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari itu cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat Al seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang pengen gabung grup Telegram CCS publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal gabung, itu akan masuk ke CCS publik yang mana itu gratis alias free. Tapi bagi teman-teman yang gabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga channel buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini. Pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, teman bisa hubungi Telegram @ccsadmin, nanti akan dibantu secara manual seperti itu. Itu bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Itu. Tuh untuk yang Telegram, tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak pakai Telegram dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Jadi caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham via desktop ya, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelah subscribe akan ada tulisan join. Klik aja lalu pilih salah satu. Atau klik yang ini ya, ada our member ini, di paling kanan ada join. Klik aja lalu pilih salah satu. Nah, teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Kontennya di setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu akan ada konten membership. Itu isinya pembahasan market dan juga akan ada stock pick saham 1 sampai 3 saham ya. Yang bisa tinggal dieksekusi aja beserta dengan trading plan-nya. Seperti itu. Terus juga akan kita review jurnal trading kita yang sudah kita tradekan kemarin-kemarin ya, tuh. Dan juga untuk live di weekly yang mana kemarin kalau live di Telegram weekly hari Minggu nanti biasanya juga saya share di YouTube ya. Jadi untuk yang membership YouTube juga akan bisa mengakses live-nya di CCS seperti itu. Oke, itu ya. Mau ke Telegram silakan, mau ke YouTube pun juga silakan. Stay tune juga, soon akan ada kelas TA dan BDM itu untuk batch Februari ini ya. Nanti akan segera diinfo lagi. Oke, kita masuk ke IHSG di mana hari ini IHSG naik 2,52%. 2,52% itu dari close kemarin ya. Tapi kalau dari bottomnya ya naik 5% sehari market ini. Dengan candle yang bagus dan transaksinya juga sangat bagus. Ini indikasi dari transaksi yang baik. Kenapa? Karena ketika dia rebound, ini volumenya gede, ya. Terus ketika turun dia volumenya kecil, ketika naik lagi dia volumenya besar, seperti itu. Nah, untuk saat ini saya melihat ada dua skenario. Kemarin on track ya, IHSG rebound dari MA 200-nya. Moving, ini masih on track. Bisa nggak saya ngomong sudah saya ungkapkan? Nggak usah ya. Ya intinya itu ya bisa dilihat kok analisanya itu kayak gitu. Dan ya IHSG masih bertahan di MA 200 dan kalau menurut saya saat ini ya IHSG berpotensi membentuk dua skenario ya. Yang mana skenario pertama itu besok kita akan langsung higher high. Nih, jadinya cup and handle ya. Ini cup, lalu ini handle. Artinya IHSG harus breakout 8.400. Dan kalau 8.400 itu berhasil di break, maka dia akan berpotensi ke 8.500, 8.600, lalu nutup gap di 8.800. Itu kalau besok kita rebound dengan kuat ya. Itu skenario 1 lah, skenario bagus. Ya artinya nggak perlu diantisipasi.
Cuman saya rasa ada potensi kita punya dua skenario, yaitu kita reversal dengan yang namanya falling wedge ya. Dimana kita pun ini juga belum breakout dari falling wedge-nya IHSG ketika koreksi. Artinya apa? Apabila besok IHSG ada reject ya, market ada reject pagi-pagi, itu jangan panik juga. Ya, kemarin juga ada saya briefing ya, kalau pagi-pagi ini ada turun, ya itu kesempatan untuk buy. Nah besok kalau ada reject, jangan kejar atas ya. Misalkan pagi-pagi loncat nih, indikasinya apa sih kalau mau reject itu? Biasanya gap up ya. Gap up itu nanti biasanya ada reject terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan besok pagi reject, kalau masalah take profit itu kembali ke masing-masing ya. Misalkan hari ini ada yang serok, besok gap up apa yang harus saya lakukan mas? Ya bebas-bebas saja, kayak gitu terserah. Yang namanya taking profit itu nggak ada yang salah. Cuman yang pengen saya sampaikan, anggap hari ini nggak ikut serok, posisinya cash. Terus besok FOMO gitu ya, pagi-pagi loncat dikejar atas, itu hati-hati. Karena takutnya kalau misalkan kita bikin falling wedge, ada turun satu kali lagi. Seperti itu. Baru setelah itu dia akan naik, seperti itu. Mana yang hit, saya juga belum tahu. Yang jelas kalau dia break yang 8.400, maka skenario falling wedge tidak terjadi. Tapi kalau misalkan besok ada reject dari 81 ya 8.200 lah, itu ada potensi IHSG bisa bikin falling wedge alias turun satu kali lagi untuk beli seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, even saya juga punya barang ya, maksudnya bukan karena saya kosongan terus cari ada koreksi dulu, sepertinya kok skenarionya yang falling wedge. Itu kalau saya pribadi ya. Cuman ya kembali ke masing-masing lah. Tuh. Jadi ada potensi besok kita reject dulu, ya turun satu kali lagi, baru habis itu kita akan breakout dari falling wedge-nya. Seperti itu. Ya intinya itu, batasi resiko aja. Kalau naik kita tahu harus ngapain, kalau turun kita tahu harus ngapain. Di situ udah tenang lah kayak gitu. Naik ya sudah naik, kalau turun ya sudah kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja untuk si IHSG. Yang jelas by view kita ini masih bullish ya. Masih bullish, sangat bullish. Ini bahkan kaki keduanya sudah jadi. Tinggal antara langsung break, kalau enggak ya bikin falling wedge untuk turun satu kali lagi. Tuh. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena ya beberapa saham hari ini tuh baru rebound. Kayak misalkan contoh Bumi. Ya kita lihat movers-moversnya IHSG lah. Hari ini dia baru rebound banget. Kayak gitu. Belum ada kaki kedua. Ya, jadi ya ini bakal ada potensi untuk bikin kaki kedua. Yang mana itu, apa ya namanya? Ya itulah, teman-teman udah paham lah ya. Intinya itu sih, batasi resiko aja untuk si IHSG. Kalau naik kita tahu harus ngapain. Kalau turun pun juga tahu kita harus ngapain. Intinya kalau merah ini kesempatan untuk buy. Ya, tuh. Oke, kita masuk berapa saham pilihan. Udah pada nganu ya. Cuman ya teman-teman ya. Saya pengen minta tolong apa ya. CCS ini kan sebenarnya juga ada apa namanya? Instagramnya @cuan-cuan-saham kayak gitu. Selama ini belum tersentuh lah karena saya kan juga baru aktif kontennya di YouTube ya, maksudnya untuk konten yang setiap hari itu kan di YouTube ya. Saya ini juga sebenarnya baru dalam posisi sedang apa ya mencoba bangkit lah kayak gitu. Nah setelah kemarin juga vakum lama habis ada sesuatu yaitu intinya apa ya, kalau misalkan teman-teman berkenan boleh dong ya kita remein CCS apa Instagramnya CCS juga ya. Mau nge-tag CCS bebas, misalkan mau nge-tag meme lucu-lucuan atau misalkan nge-tag profit atau nge-tag loss dan lain sebagainya, silakan boleh tag Instagram @cuan-cuan-saham. Nanti akan saya repost ya. Saya pengen gedein lagi lah CCS ini. Dulu saya buat CCS ini sedikit sharing lah ya, malah jadi KSBB. KSBB itu kelingan sing bien-bien. Bahasa Jawanya keinget yang dulu-dulu. Saya masuk market kan 2019 ya. Terus buat YouTube CCS tuh 2021 Januari. 2021 Januari karena waktu itu saya cuma pengen jadi YouTuber. Ya biasalah, itu kan baru COVID. Saya juga itu masih umur berapa ya? Tahun 2021 itu saya umur kalau nggak salah 24 ya. Umur 23 24 lah. Ya masih apa ya? Masih muda. Terus
COVID tuh kan baru pada rame YouTuber gaming ya. Saya kok pengen jadi YouTuber juga ya. Cuman saya kayaknya nggak cocok kalau bikin konten entertainment. Jadi saya milih education. Nah, karena saya masuk di market dari 2019, akhirnya setiap hari saya nganalisa, daripada saya analisa pakai sendiri, mendingan saya buat di konten kayak gitu. Jadi itu 2021. Terus saya sebenarnya nggak ada niat bikin grup ya waktu itu ya. Cuman ya pengen jadi YouTuber aja gitu. Cuman ternyata banyak yang minta, Mas bikin grup ya. Akhirnya saya mencoba nge-provide juga teman-teman subscriber di bulan Agustus 2021 saya bikin grup. Ya terus kemarin berjalan sampai 2024 dan kebetulan ya kemarin saya ada apa ya? Ya ada hal lain lah itu. 2024 saya sempat vakum baik dari grup, dari YouTube maupun dari dunia trading. Ya, saya vakum, cuman ternyata di tahun 2025 kemarin Juli saya balik ke market ya untuk ya melanjutkan CCS lagi gitu. Jadi ya semoga ini juga jadi inovasi-inovasi baru ya, kayak grupnya kan juga sekarang beda, terus juga YouTube-nya, membership-nya dan lain sebagainya. Ya saya juga pengen jalanin Instagram-nya juga. Jadi kalau teman-teman mau ngeramein ya, nanti saya juga akan mikirin konten untuk Instagram lah. Jadi apa yang akan saya kontenin di Instagram nanti akan saya konten juga. Boleh bantu follow Instagramnya @cuan-cuan-saham. Terus boleh tag juga ya, lucu-lucuan aja kita di story. Kalau mau pamer profit ya silahkan, kalau mau pamer loss juga silahkan, kalau mau meme lucu-lucuan apalagi ini kemarin market habis kayak gini juga silahkan juga. Boleh tuh @cuan-cuan saham. Ya sedikit intermezzo ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen bahas dari Bumi ya. Ini sudah saya ungkep. Happy cuan kalau hari ini ada yang berani beli ya. Ya memang apa ya, market baru kayak gini tuh butuh keberanian untuk beli. Kadang ada conviction, kadang ada analisa, kadang ada view. Tapi kalau misalkan mentalnya udah rusak duluan ya nggak berani beli juga kayak gitu. Dan itu wajar ya, nggak perlu dipaksakan juga kayak gitu. Kadang kalau kuat, kalau convictionnya kuat ya harus dilawan. Tapi kalau misalkan sudah mentalnya baru remuk, misalkan contoh kemarin habis cut loss gitu ya, ya menepi dulu aja kayak gitu. Nggak ada yang salah, bursa itu buka setiap hari ya, Senin sampai Jumat kecuali tanggal merah, dan pasti akan selalu ada peluang di market setiap hari seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Dan ya saya juga nggak pengen bikin FOMO. Intinya Bumi ini masih on plan dengan view kemarin. Ya memang apa ya, kalau ini kan kita bahasanya setupnya menangkap pisau jatuh ya. Kalau pakai stop loss pasti kena, dijamin kena. Karena nggak ada yang tahu bottomnya di mana. Kecuali teman-teman bisa baca bid offer ya. Cuman at least bahkan ini dia juga low-nya sampai 198, artinya 200-nya dijebolin dulu. Padahal saya expect 210 itu udah murah. Saya cicilnya pun juga udah dari kemarin ya. 210 saya kira udah murah, ternyata dia masih sampai 200 dan bahkan sampai 198 baru rebound. Tuh, cuman ya it is what it is. Ini Bumi, dia sudah rebound dan kalau menurut saya sekarang juga sudah bagus. Intinya kalau menurut saya ini sudah perfect lah. Dia juga sudah kena 0,618 dari retracement-nya dan saya rasa arahnya saat ini sudah ke atas. Cuman memang yang perlu kita perhatikan, Bumi ini belum ada kaki keduanya ya. Saya nggak tahu, hampir jarang yang namanya rebound itu satu kaki. V-shape itu sangat jarang. Turun, langsung naik gitu jarang. Kecuali crash ya kayak kemarin tuh lah hitungannya. Ya sebenarnya ini potensial terjadi juga. Tapi biasanya ya yang namanya reversal itu butuh kaki kedua. Turun, naik, either itu higher low ataupun same low, habis itu baru akan higher high lagi. Jadi ya expect Bumi ketika dia turun itu adalah kaki keduanya kayak gitu. Kalau misalkan dia naik gimana Mas? Ya jangan kejar karena ada potensi dia bikin kaki kedua. Tinggal kaki keduanya di mana itu yang belum tahu. Yang jelas kalau menurut saya dengan kondisi volume dan candle seperti ini, saya rasa Bumi sudah bottoming ya. Jadi kalau misalkan teman-teman posisinya masih di atas, nyangkut Bumi dan lain sebagainya, kalau menurut saya bijaknya kenaikan ini manfaatkan buat atur porsi dulu.
Lah kalau bumi nanti naik gimana Mas? Ya, yang penting kondisinya aman dulu. Karena plan yang kejemput itu bukan plan yang benar. Jadi misalkan udah punya plan, cut loss, kadung dalam, adalah diamin lah, terus kejemput, terus habis jadi cuan. Ya benar itu trading, cuman ya apa ya? Ya bukan dari eksekusi plan lah. Kalau kayak gitu sering dibenerin nanti takutnya jadi apa ya? Jadi kebiasaan lah. Cuman yang Indian kembali ke masing-masing ya, keputusan jual beli. Cuman intinya kalau menurut saya sendiri dari bumi ini, apabila ada rebound itu bisa manfaatkan buat atur porsi dulu untuk yang nyangkut seperti itu. Kalau yang ikut spec buy ya ketika ada rebound nanti bisa trimming juga lah ya. Tuh atur-atur ada yang direalisasikan karena dia belum ada kaki keduanya. Contoh yang rebound tanpa kaki kedua itu saya ingat saya Indosat. Nih. Nah, ini ketika dia bottom di 1630 ya ada kakinya juga sih. Nih. Dia kan V-shape nih. Jatuh. Ini kan swing low ya. Di sini dia swing low, swing high, swing low 0,618 langsung membal gitu. Ya. Dan kalau kita lihat dia bikinnya konsolidasi di sini. Baru breakout. Tuh. Nah, pada case bumi ini saya belum tahu apakah nanti dia akan console continuation atau ternyata higher low higher high gitu juga bisa juga. Yang penting batasi resiko aja. Kalau by teori candle hari ini tuh besok hampir 100% naik ya. Kenapa? Karena ini namanya engulfing. Mau disebut Marubozu bisa, mau disebut engulfing bisa. Yang jelas ini adalah candle bullish di area demand ya. Kena 0,618, kena area demand dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan ya, bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, kemarin dari bumi itu swing high ya, ke swing low tuh. Dia ini juga banyak gap-gap kosong di sini. Tuh. Dan saya rasa sih untuk saat ini ya besar potensinya bumi menuju 330. Itu dulu. Realistisnya 330 dulu untuk saat ini target dari bumi. Seperti itu. Cuman kapan hitnya ya saya juga belum tahu juga ya. Dan ternyata pas 330 juga 0,618-nya dia. Tuh. Kalau biasanya ya ini biasanya reversal tuh dari 236 kalau enggak 382. Ya. 236 terus kaki kedua nanti 0,5 terus baru kaki ketiga kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia ini kan udah lewat ya 236 ya. Ya bisa juga besok 382 alias 270 ini ada resist. 382 terus habis itu kaki kedua baru 0,618 bisa juga. Cuma memang hari ini reboundnya kuat banget ya. Ya siapa tahu dia mau langsung ke 0,618 ya bisa juga. Intinya sih batasi resiko aja seperti itu. Karena hari ini bumi baru saja rebound, belum ada konfirmasi. Seperti itu. Itu sih, tinggal lakukan apa yang harus dilakukan aja. Kalau posisinya nyangkut di atas, buat atur-atur porsi. Kalau baru entry, jaga trailing stop. Oke, kita lihat transaksinya cakep. Bahkan hari ini tadi saya lihat bumi sudah mulai net buy ya. Cengdongnya sudah mau habis kayaknya ini barangnya. Tuh, udah semakin tipis ya. Yang dia biasanya jualan berapa? Sehari 200 miliar, 300 miliar. Nih, sekarang dia jualan cuma 80 miliar YU-nya. Sampai nanti akhirnya YU sudah keluar ya udah nggak ada sellernya lagi dari si bumi ini. AK-nya juga agresif, dia makan di average 220 ya dari bumi. Tuh, kena average area demand lalu dia rebound lagi. Bagus sih, ini arahnya sudah ke atas harusnya untuk bumi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk bumi kita lanjutkan BBCA. Ini sebenarnya by apa ya? By teori cakep ini, ascending 1 2 3 breakout. Tapi dari volume agak suspicious, agak mencurigakan. Volume ke bawah, tapi ini harganya ke atas. Ya kayaknya mungkin kalau marketnya mau kaki ketiga ya yang bikin banking ini nanti. Tuh ini ya pergerakan dari volume. Harganya naik terus, volumenya mengecil terus. Kayak ada potensi bikin kaki yang kedua. Ya sekalian bahas lah BBCA. Walaupun naiknya nggak banyak ya, tapi perwakilan Big Bang hari ini dia baru rebound. Tapi kalau kita perhatikan reboundnya ini volumenya mengecil terus ya. Setelah bottom di Kamis 29 Januari dia naik terus. Sedangkan volumenya mengecil terus. Artinya apa? Kenaikan ini mulai tidak didukung oleh market. Ada potensi
dia bisa koreksi terlebih dahulu seperti itu. Kalau kita perhatikan dari chartnya juga ada potensi BBCA ini mau bikin descending ya. 1, 2 dan seterusnya. Cuman yang sudah terbentuk adalah downtrend line-nya, di mana di sini adalah downtrend line dari BBCA seperti itu. Ya mungkin ya kalau dia rebound ini 8000 sudah jadi area kuat lagi dari BBCA ya. Tuh. Dan kalau kita notice dari volume kenaikannya mungkin bisa siap-siap dulu apabila dia bikin kaki keduanya. Either itu naik dulu baru turun. Kok malah ini. Either itu dia naik dulu baru turun. Kalau enggak ya dia turun dulu retrace baru naik. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang support di 7.300 sedangkan resistennya BBCA di 8.000. Area gap ini kuat ya. Ada gap, supply, downtrend line dan ya itu untuk BBCA. Kita lihat transaksinya, SQ masih menjaga ya, SQ. Tuh, jualannya juga masih cukup masif. Kalau kita cek dari foreign flow, asingnya belum terlalu cover. Ya ini dijaga lokal lah. Ya dijaga emiten ya, SQ-nya ini dengan dalih buyback ya. Bagus sebenarnya ya untuk menjaga harga. Itu sih batasi resiko aja. Untuk BBCA kita lanjut. Dewa kemarin udah kita bahas ya. Biar nggak kita bahas semua. Kalau cari view-nya Dewa bisa cek video kemarin aja. Kencangan bumi rebound-nya 20%. Dewa 14%. PTRO masih lower low ya. Kemarin udah kita bahas. Tapi volumenya bagus kok ini kok. Ini belum bottom aja ini. Ya worst case banget 3.900 lah PTRO. Kalau memang dia mau retracement besar ya ke area demand-nya. Tuh, malah itu wave ketiganya. Bisa cek video kemarin aja untuk PTRO. Cuman sudah oke juga kok itu. Volumenya bagus. BP juga cakep. Ini kayaknya crossing tapi ya. BP, Bank Mandiri. BMRI juga udah diresis. Kayak besok finance minta koreksi dulu dah. Finance ya. Ini juga naik, volumenya mengecil, area diresis. Ada potensi turun dulu. Kecuali besok finance transaksinya besar. Kalau besok finance transaksinya besar, ya itu lanjut lah. Tapi kalau besok volumenya kecil, ya dia masih lanjut koreksi. Ini siap-siap aja besok finance kayaknya yang jadi sponsor kaki ketiga. Kalau memang ada kaki ketiga ya. Kembali dibully nih nanti. Fundamental nggak jadi ini. Tuh. Telkom, aduh mengkhawatirkan banget ini Telkom ini. Kita bahas Telkom deh. Oke, kita bahas Telkom, di mana hari ini Telkom turun 1,43%. Candlenya cukup solid dan volumenya setengah dari volume kemarin. Ya. Telkom ini juga baru di persimpangan jalan, dia punya downtrend line major dari tahun 2022, reject. Kemarin sebenarnya sempat mencoba breakout, tapi dia masih turun, bahkan jebol structure. Ya kalau kita anggap hari Kamis kemarin itu adalah false break, ya shadow-nya nggak kehitung, ya kita asumsikan Telkom ini belum patah structure lah, kayak gitu. Tapi apabila besok Telkom jebol 3.400, maka di sini dia ada change karakter, yang mana potensinya adalah dia koreksi terlebih dahulu. Kalau jebol dari 3.400-nya, seperti itu. Posisi sekarang sebenarnya sangat di persimpangan jalan ya. Dia ada trend line, ada neckline, ada support, ada structure. Tuh. Dan harusnya sih ini nggak boleh jebol kalau memang dia mau lanjut naik ya. Nih, besok rebound harusnya. Kalau memang dia mau lanjut naik. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi, jebol 3.400, ya sudah, siap-siap ada potensi retracement besar dari Telkom. Ya, nih, pas banget nih. Bahkan bisa sampai 2000-an kalau memang dia jebol dari 3.400. Ya.
Artinya ini kunciannya 3.400 dan mungkin bisa digunakan patokannya closing ya. Kalau Telkom closing di bawah 3.400 mungkin bisa atur-atur porsi seperti itu. Support selanjutnya 3.100, 2860 baru 2640. Karena ya kalau kita asumsikan ini satu swing high, ya dia belum ada swing low sama sekali. Seperti itu. Yang bisa melihat besok pergerakannya kayak gimana tuh biasanya transaksi. Nah, kalau transaksinya bagus ya arahnya ke atas. Cuman kalau saya lihat ini transaksinya hari ini agak kurang enak ya. Retail berjajar di kiri semua. TP, NI, PD, YU, SKI, YP, XL, AZ, XC, HP. Oh, HP enggak ya. OD, XA, LG, dan seterusnya. Jadi saya rasa kayaknya kok malah saya lihat blue chip kita mau koreksi ya. Konglonya mau nopang lagi nih. Besok kayaknya mix, jadi sell on strength. Konglonya sell on strength. Mungkin ya kalau saya lihat dari kondisi beberapa yang udah kita cek ya. Konglonya sell on strength. Sedangkan blue chipnya kayaknya dia bikin kaki kedua. Tuh. Jadi sepertinya besok or lusa kita arahnya koreksi dulu. Atur-atur porsi dulu aja. Seperti itu. Mungkin ya. Ayo biarkan market mengkonfirmasi lah. Intinya Telkom 3.400 area kunciannya. Kalau misalkan dia besok jebol dan closing di bawah itu prepare untuk koreksi terlebih dahulu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Telkom kita lanjut. Raja udah sampai neckline 3.100. Astra, wah Astra ini udah sukses higher high nih, ini jagoan nih, nih ya, low, high, higher low, higher high, udah bagus, arahnya nutup gap harus ini Astra. Inet lama nggak kita bahas ya, saya pengen bahas Inet deh. Oke, kita bahas Inet, di mana hari ini Inet naik 17,5%. Candle-nya bagus, solid, dan volumenya pun juga besar. Inet ini sebenarnya masih saham uptrend ya. Karena semenjak dia membentuk uptrendnya pada bulan Desember 2024, dia masih respect dengan trendline tersebut. Ini kan dia sideways ya, low, high, same low, di sini dia break of structure. Break of structure itu dia mulai reversal ya. Tapi belum ada konfirmasi. Ini kan 1 2, 3. Nah, di sini dia mulai uptrend karena sudah terbentuk 3 tarikan. 1, 2, 3. Seperti itu. Ini dia kena trend line dan akhirnya berlanjut sampai ke kemarin di area 690. Per hari ini dia juga kena trend line dan 0,618-nya dari si Inet, ditambah juga area tersebut adalah juga area demand. Ya ini setupnya kayak bumi sih ya. Dia swing low, trend line 0,618 dan area demand seperti itu. Jadi bagus juga untuk bottoming dari Inet hari ini. Setelah kemarin dia koreksi ya, seperti itu. Tinggal sekarang pertanyaannya dia bisa naik sampai kemana? Ya kalau menurut saya 400 sekarang udah jadi resist ya. Nih, sebelumnya di sini dia support structure, dia patah, jebol dan ya ada potensi dia akan menguji 400 sebagai area resisten. Jadi kalau misalkan dia gagal break, ya hati-hati ya dari trace terlebih dahulu. Dan selama tidak lower low harusnya masih oke, alias tidak jebol area 276. Cuman ya agak jauh ya, jadi ya kudu diatur juga. Yang bagus adalah kalau misalkan si Inet ini break 408 terlebih dahulu. Kenapa 408? Karena di sini ada lower high-nya, ya kan? High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Apabila Inet breakout 408, maka terjadi yang namanya change karakter ya. Misalkan 408-nya break nih, dar. Ini high-nya di break, berarti kan dia ada change karakter. Nanti bisa cari buy on weakness. Ketika koreksi, itu most likely adalah buy on weakness dan next-nya dia akan higher high. Seperti itu. Jadi kira-kira itu untuk pergerakan Inet saat ini. Besok yang perlu diperhatikan 400 sampai 408. Selama 408-nya belum break, belum ada konfirmasi ya. Tapi kalau 408-nya sudah di break, nah itu ada change karakter, tinggal dicari buy on weakness-nya. Seperti itu. Tuh, jadi ya besok lihat resistnya aja 400, 408, next-nya 500. Kalau kita lihat transaksinya hari ini,
YB, seingat saya YB di Inet ini sesuatu ya, bukan bukan apa ya. Ya ini salah satu broker yang konsisten lah di Inet ini. YB sama MG, tapi MG-nya baru di kanan. Cuman so far so good dari transaksi hari ini. Ada potensi bagus Inet kembali swing high. Tapi ya kita lihat konfirmasinya dulu, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Inet kita lanjutkan. Saya pengen coba cek kapal Happy Cuan ya. Pada rebound semua. Ini juga bull udah kena neckline-nya, kejemput 350. Itu kapal ya teman-teman ya. Yang kalau punya kapal ya, kapal-kapalan maksudnya, emiten kapal. Saran saya sih disimpan lah. Itu kayaknya break high semua itu nanti habis ini. Masih ada satu tarikan lagi. Tuh. Maksudnya break high gimana mas? Kalau untuk bull agak beda ya. Saya malah lihat yang pada ARB berjilid-jilid kemarin tuh, kayak Humi. Nih, ini kan ARB berjilid-jilid ya. Kok Humi? Sorry. Lead. Ini kan ARB berjilid-jilid, hari ini udah mulai naik. Terus Soci. Ini juga ARB berjilid-jilid, udah mulai naik juga. Ya, ini apa ya? Karena kemarin turun itu nggak pakai volume sama sekali. Artinya average marketnya masih pada di atas. Ada pada potensi breakout ini. Kalau misalkan oke, itu bisa buat main panjang sih kapal-kapalan. Itu untuk kali ini. Masih ditarikan selanjutnya kayaknya. Ya semoga saya nggak salah ya. Tuh, intinya sih batasi resiko aja. BBNI, IMPC, Supa, Supa masih lower low sih, tapi udah di cover. CC lagi yang beli, bukan. AK, XL, CC, YP, BQ, OD, BK, ZP. Belum menarik. Saya belum pengen bahas. Mana tadi? Sup, Archie. Archie juga udah rebound ya, kena area support. Kemarin udah kita bahas belum sih? Kok lupa saya. Ya intinya dia area demandnya di sini 1.500. Lalu ya rebound adalah suatu yang wajar. MBMA, MBMA ini juga cakep. Sudah kena reboundnya. Cuan, siapa yang beli hari ini? CC, AK, BQ, AZ. Wah bagus ini. Bahas lagi lah, cuan lah. Ini udah apa namanya? Ya on track ya ini ya. Kemarin kita bahas pas tanggal 30 Januari kalau nggak salah. Konten 30 Januari. Intinya cuan ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia big view-nya baru di major trend line. Ya. Ini ada trend line, dia baru kena. Dan ini fresh, baru kena. Ya, artinya demand-nya harusnya masih banyak. Dan ternyata benar, dia merespon demand-nya. Dan ya, kemarin masih sempat reject, tapi volumenya kecil. Dan hari ini mulai kembali menguat. Ya kemarin juga saya share ya, intinya turunnya adalah kesempatan buy on weakness dengan stop loss di bawah 1400. Dan sekarang kalau saya rasa arahnya cuan sudah ke atas lagi ya. Besok dia akan uji 1930, dan kalau area tersebut berhasil di break, itu akan jadi awal-awal yang baik dengan next target di 2100 sampai 2200 kayak gitu. Tuh, itu view sementara dari cuan ya. Cuman ini harusnya sudah jadi kaki kedua. Selama nggak jebol 1400, arahnya harusnya sudah ke atas untuk si cuan ini. Seperti itu. Kalau dari transaksi, bagus juga. CC, AK, BQ, PD, AZ, YB, HP, yang jualan XC, ZP, OD, BK. Agak suspicious ini. XC-nya nggak kayak retail. 1648. Ya nggak tau lah itulah. Intinya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk cuan, terakhir ya, satu lagi. Apa yang kita bahas, MTKA udah rebound. Udah kena area demand juga ya. Lalu rebound. Adaro itu juga gantung banget itu 2000 asli. BKSL, BRPT, ya grupnya Pak PP masih pada lower low ya. Tuh termasuk PTRO-nya. Tins, emas,
emas mulai rebound juga. RMKE, ADI, UNTR juga udah mau double bottom. RMKO itu juga, RMKO enggak ding, RMKE yang tadi bagus chartnya. XL, CC, BK kurang sih. Kalau RMKE bagus. Excel juga bow ini. ZPPDA, ZLG, YU, CC, KZ, BK, ODNI. Ya, tetap cakep. Excel, Mina mulai rebound ya, tapi udah change karakter. Aman, Humi juga arah, nggak expect saya. Gila loh itu. Itu yang ambil di pucuk bawah sehari cuan 50% itu. Udah kayak kripto itu. Dari bottom sampai arah. CDA juga udah kena target ini. Brand, ENRG, Lead, perfeksi Lead, cakep banget. Udah kita bahas ya. WiFi 2100, enggak, volumenya kurang. Pani kemarin udah, CBDK kok rame hari ini. VKTR, CBP mau manggung ini. Pak Salim koin ini dia juga LG45 ya. ADMR, TPIA, ADMR kah kita bahas kah? Ini juga cakep loh ini loh. Trendline gak ini? Belum sih. VKTR apa ADMR? Pilih satu. VKTR. Masih oke sih ini VKTR. VKTR apa ADMR? ADMR aja lah ya. Oke, kita bahas ADMR di mana hari ini dia naik 2,4%. Candlenya bagus, ada reject dan volumenya tapi belum terlalu besar. Terakhir sama, ADMR breakout dari area supply-nya untuk double bottom 1, bottom 2 berhasil breakout. Kemarin bahkan sempat sampai break 2040 ya, itu bagus banget karena area supply-nya sudah ditembus oleh ADMR. Tapi terakhir market berkata lain, dia membentuk sebuah rising wedge dan akhirnya koreksi terlebih dahulu. Secara area bottomnya itu di 1700 sampai 1690 itu support dari ADMR. Dan hari ini pun dia mencoba menyentuh area tersebut dan sudah ada rebound. Area tersebut juga area demand ya, yang sebelumnya sini supply, sekarang akan menjadi demand. Dan itu harusnya sih cakep banget untuk si ADMR ini, seperti itu. Another view, kalau kita lihat harga komoditasnya, aluminium. Aluminiumnya malah koreksi. Oke, pantas hari ini dia reboundnya nggak kuat ya. Secara tren masih bagus dari aluminiumnya juga. Cuman ya, arahnya baru ke bawah. Tuh. Untuk ADMR juga mungkin bisa di-spare sampai 1685 apabila dia mau retrace lanjut lebih besar melihat harga komoditasnya baru seperti itu. Kayak gitu. Nih. Untuk rising wedge-nya. Dan kalau saya ingat saya rising wedge kan 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia koreksi. Artinya ada potensi dia bottomnya bisa sampai yang 1700-an. Seperti itu.
Itu sih batasi resiko di situ aja. Dan ya, itu untuk ADMR. Kalau dari transaksi hari ini, ya ini ya, yang cover kurang oke, masih cenderung retail dan disertai dengan distribusi. Tuh, batasi resiko aja. Dan itu mungkin untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan support teman-teman gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.